Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, dalam bulan Ramadan ini Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa sebulan penuh, mulai dari imsak terbitnya fajar sampai maghrib. Karena di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, Allah memberikan beberapa keistimewaan kepada umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyashum. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelas, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas itu petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Furqan itu artinya pembeda, ma bainal haq wal batil. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan, maka puasalah sebaiknya berpuasa. Nabi kita sebagai tuntutan, sebagai tuntunan, panutan, sang pembawa syariat Islam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits qudsi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, itu namanya hadits qudsi ya. Firman Allah di luar Al-Quran namanya hadits qudsi. Kullu amali bni adama lahu. Setiap amalnya anak Adam itu untuk anak Adam itu sendiri. Kita bersedekah, hakikatnya adalah untuk kita. Kita sholat untuk kita. Kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada tetangga. Itu akan kembali kebaikannya kepada kita. Kita sadari atau tidak sadari, semuanya akan kembali kepada kita. Illa sauma, kecuali puasa. Ini firman-Nya Allah, kecuali puasa dalam hadits qudsi. Fa innahu, karena puasa, mongko sak temene puasa li iku kanggo ingsun. Wa ana lan utawi ingsun ajzi kumbales ganjar sapa ingsun bi kelawan saum. Allah sendiri yang akan memberikan balasan sebagai bukti kesetiaan, loyalitas kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Apakah kita benar-benar pasrah? Apakah kita benar-benar iman kepada Allah ataukah tidak? Puasa itu akan membuktikan. Kita lapar, haus, tidak jima, tidak bersentuh, tidak bersama dengan istri, tidak melakukan sesuatu yang kotor selama sehari penuh, dari mulai imsak sampai maghrib. Kita menahan diri. Makanya puasa itu artinya al-imsak, artinya menahan diri saking dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa atau membatalkan ganjaran-ganjaran puasa. Al-imsak. Kita menahan diri, itulah kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai wujud loyalitas kita ya, termasuk karena iman kita dan ikhtisab kita. Wasyamu junatun, keistimewaan puasa bulan Ramadan. Puasa adalah menjadi perisai. Junatun itu tameng atau perisai. Ulama menafsiri junatun anil ma'asi wa junatun anin nar, perisai dari beberapa maksiat. Kita amati ketika diri kita lemah, diri kita haus, diri kita lapar,
maka kita tidak mampu, tidak punya keinginan sama sekali untuk melakukan kejahatan. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang buruk, menuruti syahwat karena kondisi tubuh kita yang lemas, karena dahaga, karena lapar dan sebagainya. Kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ngaji, dengan beribadah, paling tidak dengan tidur. Karena tidur berarti tidak melakukan kemaksiatan. Tidur itu dalam puasa termasuk ibadah, karena kita menjaga diri kita dari melakukan perbuatan yang tercela. Dan puasa itu juga akan menjadikan perisai bagi diri kita yang diberikan oleh Allah besok di yaumul qiyamah dari api neraka. Ketika api neraka mau menjulur kepada diri kita, Allah akan melindungi kita dengan tameng puasa yang kita lakukan di waktu hidup di dunia itu. Junnatun. Wa idza kana yaumi shaumi ahadikum, maka ketika wa idza kana mongko nalikane ana yaumu shaumi ahadikum apa dinane posone salah sine ira kabeh, fala yarpus mongko aja membuat, aja nglakoni sing Allah, sing kotor sapa wong, wala yaskhub lan aja ngomong sing nyentak-nyentak sapa wong. Ketika kita berpuasa, supaya puasa kita itu menjadi puasa yang sempurna, puasa yang diridhoi oleh Allah, kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang kotor. Yarfus itu kotor, kotor dari melakukan maksiat ataupun kotor dari melakukan jima, bersetubuh dengan istri, sesuatu yang sebenarnya halal, makan, minum, jima dengan istri halal, tapi ketika puasa itu menjadi haram, jadi larangan. Apalagi perbuatan yang tercela seperti maksiat, judi online, berbuat maksiat, berghibah, mengkerasani orang, ghibah, mengkerasani, menggibah, membicarakan aib orang lain, namimah, adu-adu, bertengkar dan sebagainya, dilarang. Demikian juga yaskhub. Yaskhub itu artinya bengok-bengok dalam bahasa Jawanya. Bengok-bengok, koyok bengok-bengok preman di jalanan, ya, bersuara lantang, menjerit-jerit, bengok-bengok di pasar, itu mengurangi pahala puasa. Tidak boleh, harus dijaga diri kita dari yaskhub itu. Fa in sabau ahadun, mongko nalikane misoi hu ing wong saim, ahadun sapa wong siji, au kotalahu utawa ngejak gelut, ngejak perang sapa ahadu ing saim, fal yakul ini saimun. Di keistimewaan puasa lagi, kita jangan sampai meladeni orang yang berbicara kotor kepada kita. Ada orang misui kita dalam bahasa Jawanya, berbicara kotor, celeng gitu, apa gitu. Tidak usah kita jawab. Kita istighfar saja, astagfirullahaladzim. Maka kita harus bicara, saya berpuasa, saya tidak akan membalasmu. Ana ini shaimun, saya sesungguhnya saya ini berpuasa. Ini shaimun, saya berpuasa 2 kali. Jadi kalau diajak berkelahi seorang atau diomong yang kotor, tidak usah dibalas karena lagi berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah karena keistimewaan puasa ini. Istimewanya puasa Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, walladzi demi zat nafsu Muhammadin utawi awake Muhammad biyadi gono ing kekuasaane Allah, di sumpahnya Nabi Muhammad. Berarti ini begitu istimewanya puasa Ramadan. La khulufu fami shaimi yakti, utawi bondo basine mulute wong sing poso,
bau busuk yang ada pada mulutnya orang berpuasa. Saking busuknya seperti jamban ketika dibuka, wah gitu. Saking busuknya. Menurut Kanjeng Nabi, atyabu indallah, lebih wangi wonten ing ngersane Gusti Allah min rihil miski tinimbang gondone misik lisaimi keduwe wong, min rihil miski tinimbang gondone minyak misik. Karena baunya orang yang loyal, baunya orang yang setia, baunya orang yang taat, baunya orang yang khidmah, baunya orang yang menjalankan ibadah kepada Allah, itu Allah lebih suka daripada baunya orang yang tidak mau menjalankan ibadah. Walaupun dia berkumur dengan minyak wangi sekalipun, Allah tidak suka. Allah lebih suka baunya orang yang berpuasa, sehingga atyab lebih wangi daripada misik. Karena dalam hati orang yang berpuasa itu tumbuh rasa setia, tumbuh taat, tumbuh ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kenikmatan, dua kegembiraan. Yang pertama, lisaimi farhatani, ku tetep kedue wong poso farhatani utawi rong kebungahan loro. Ya huma kang bunga sapa saim huma ing farhatan. Idza aftara, yang pertama, idza aftara nalikane buka sapa saim, parika bunga sapa saim bi fitri sebab bukane saim. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan yang otomatis dia terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika berbuka, diberikan Allah ketika masih di dunia. Walaupun sesederhana apapun, tapi ketika orang lapar seharian tidak makan, tidak minum, maka makanan atau minuman apapun akan terasa nikmat dan lezat. Beda dengan orang yang sudah kenyang, walaupun makan sate, walaupun makan daging, makan yang enak, tapi tidak akan terasa enak karena perutnya kenyang. Tapi berpuasa menjadikan makanan apapun yang ada di depan kita menjadi nikmat, menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan anugerah oleh Allah ketika besok di akhirat. Idza laqiya rabbahu, ketika dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira karena dia dalam keadaan puasa dulunya di dunia. Puasanya yang akan membawa dia besok bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira. Allah ridho kepadanya dan dia bahagia karena bisa menemui Allah dengan sukacita. Itulah kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Itulah keutamaan atau fadilah-fadilahnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi manfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Allahu yuwaffiquna ila ma yardhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.